Bambang Tri dan Sugino berusaha mengelak terkait dengan niatnya di dalam memberikan tuduhan terhadap Pak Jokowi, di mana kita melihat bahwa tuduhan yang dia berikan itu adalah terkait soal ijazah palsu Pak Jokowi. Oleh karena itu kemudian pihak hakim tentu tidak tinggal diam. Dia mau betul-betul ada pembuktian yang konkret terkait soal apa sih motivasinya ini makhluk. Kenapa begitu membabi buta menyerang Pak Jokowi. Lalu kemudian Pak Hakim pun mengkonfirmasi ke saksi ahli. Ya, jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat, kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Itu bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya. Menurut ahli secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana ya berarti niat itu tersambung begitu. Ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, persidangan Sugino ini memasuki fase persidangan ke-11, di mana menghadirkan saksi ahli di bidang pidana. Dalam kesaksian ini tentu yang mau diperjelas adalah bagaimana unsur pidana yang terkandung di dalam sangkaan terhadap Sugino dan Bambang Tri. Ada satu yang menarik, ketika misalnya Pak Hakim mengkonfirmasi atau meng-cross-check terkait soal niat Bambang Tri dan Sugino melakukan ini terhadap Pak Jokowi. Hal tersebut kemudian dikonfirmasi ke saksi ahli yang didatangkan di pengadilan. Saksi ahli pun memberikan penegasan bahwa sesungguhnya bagi kedua orang ini sudah ada niat di dalamnya. Nah, tentu kalau kita bicara soal niat, ya niatnya adalah bagaimana dia mempermalukan Pak Jokowi. Niatnya adalah memberikan tuduhan yang membabi buta terhadap Pak Jokowi tanpa didasari alasan yang kuat. Karena kenal pun dengan Pak Jokowi, kedua orang ini tidak kenal dan bahkan tidak dikenal. Kalau ditahu, ya mungkin ditahu, tapi dikenal tidak. Nah, kita lihat bagaimana videonya. Antara Ya. Joko Widodo dengan Bambang Tri dan Gus Nur itu kira-kira munculnya karena apa? Ya, karena pasti ada salah satu dari mereka yang merasa haknya dilanggar. Kalau Joko Widodo sebagai pribadi berarti itu ada hubungan privat. Tetapi kalau Joko Widodo dalam kapasitas sebagai presiden, tentu mereka warga negara yang berhubungan dengan presiden atau kepala negaranya. Begitu Bapak. Kemudian kalau ahli sendiri Ya. kenal dengan Joko Widodo semenjak kapan? Kalau saya dua-duanya bisa disebut kenal dan tahu. Karena waktu saya haji kedua tahun 2006, saya diantarkan Pak Jokowi Bapak. Pak Jokowi ikut pidato. Sebelum jadi kenal belum? Sudah kenal, sudah jadi wali kota. Berarti sudah kenal di sini. Sudah kenal. Di sini mungkin ahli tahu kan maksud Ya, pertanyaan saya. betul. Ya, jadi Bambang Tri sama Gus Nur ini, kalau ini kan pendapat, kira-kira sudah kenal dengan Pak Joko Widodo kapan nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Mereka Itu yang tahu. bisa saya untuk gunakan menguji niat mereka. Ya, ya. Menurut ahli secara hukum bisa nggak? Kalau niat itu kan sebenarnya kalau kita konteksnya hukum positif tentu niat itu berorientasi pada perbuatan. Kalau niatnya ada kemudian perbuatan itu ternyata memenuhi unsur pidana ya berarti niat itu tersambung begitu. Ya. Kemudian saya hubungkan dengan bahwasanya tidak boleh untuk menyerang jabatan, itu yang saya maksud. Bisa dijelaskan? Tidak boleh untuk menyerang jabatan itu artinya ketika dia membuat konten atau apapun itu berorientasi pada kedudukan dan jabatan seseorang. Tetapi kalau dia membuat konten itu hanya ingin mempertanyakan tentang ini benar atau tidak, menurut saya itu belum sampai kepada orientasi jabatan begitu Bapak. Oke. Jadi saya hanya secara umum aja Ya. sebagai gambaran semua di sini ya. Ya. Bahwasanya mungkin secara umum juga bisa tahu kapan sih Bambang Tri sama Gus Nur itu kenal dengan namanya Joko Widodo. Kan begitu? Kalau Ya. tahu saya pikir mereka tahu, kalau kenal mungkin kalau belum pernah salaman ya belum kenal. Ya. Ya. Kalau saya tahu Joko Widodo semenjak jadi presiden juga, sebelumnya juga saya nggak kenal. Iya. Contohkan aja lah. Iya. Dia sebagai guru di situ. Iya. Kemudian dia menasihatin anak didiknya. Iya. Ini loh, kalau kamu itu bekerja keras, Iya. kamu belajar tekun, itu kamu bisa jadi seperti Joko Widodo jadi presiden. Kemudian melihatlah konten YouTube itu. Iya. Nah, ternyata dia tidak bisa memberikan
Ya. untuk penjelasan itu secara gamblang lagi. Ya. Nah, itu kan secara imaterial. Ya. Nah, secara materialnya mungkin bisa juga dikembangkan Ya. karena dia tidak dipercaya lagi oleh anak didiknya, kemudian orang tuanya juga akhirnya enggak menyekolahkan di situ. nah itu kan bisa dihitung juga secara material enggak secara hukum. Ya, benar kalau seperti itu. Jadi misalkan dia karena perbuatannya dia dianggap tidak loyal, akhirnya dia didemosi dari kepala sekolah menjadi guru biasa atau mungkin menjadi kepala perpustakaan malahan. Begitu Pak Hakim. Berarti itu ada kepentingan hukum juga ya? Iya. Gambaran dari perdebatan yang terjadi antara hakim dan saksi ahli, saya kira menegaskan bahwa kedua orang ini memang betul-betul hanya ingin mempermalukan Pak Jokowi. Artinya ada unsur niat di dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri orang ini sudah seringkali melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi sebelumnya. Bahkan Bambang Tri ini pernah dipenjara dengan kasus yang sama dan dia mengulanginya lagi. Artinya niatnya memang sangat besar untuk bagaimana supaya Pak Jokowi ini di mata rakyatnya betul-betul terdegradasi atau direndahkan lah, seperti itu modelnya. Dan kita tahu bahwa dua orang ini memang dari awal membenci Pak Jokowi, apalagi Sugi Nur. Sugi Nur ini kalau kita tracking kembali seluruh ceramah-ceramahnya, itu dari dulu dia selalu memberikan ujaran kebencian di saat dia melakukan pengajian, menghasut jamaah-jamaahnya untuk membenci Pak Jokowi, dan itu kadang-kala juga dilawan oleh jamaahnya. Seperti ada video sebelumnya yang saya up itu, seorang jamaah berani menentang Sugi Nur, dan Sugi Nur pun dengan seluruh pendukungnya itu kelihatan sangat tersinggung, bahkan orang itu diusir di dalam pertemuan tersebut hanya karena berupaya menetralkan pengajian yang dilakukan oleh Sugi Nur agar tidak ada ujaran kebencian, apalagi yang dihujat kala itu adalah Pak Jokowi. Belum lagi dulu ada salah seorang sahabat Malimudo yang sahabat Ansor juga diusir di dalam pengajian yang dilakukan oleh Sugi Nur karena berupaya menetralkan pengajian ini supaya di sana tidak ada juga ujaran kebencian. Ibu-ibu juga sebelumnya pernah ada. Nah, inilah kenapa kemudian Pak Hakim ini memeriksa baik-baik terkait soal apa motif dibalik mereka melakukan ini terhadap Pak Jokowi. Ya, ternyata memang dalam segi niat dari perdebatan yang ada semakin jelas bahwa kedua orang ini memang niatnya ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Ya, dalam tanda petik ini sebenarnya bisa masuk dalam kategori makar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.